指尖。拆钩，好！哎呀，笨死了！小心后背！睡不着吗？ Tak ingin persaudaraan mereka terpecah belah, malam harinya Gao Jing dan Yang Kang berjanji untuk menjadi sahabat dan keluarga seperti sudah dialami oleh kedua orang tua mereka. 我一定会好好留着他。今日结为义兄义弟，从今往后兄弟一心，其利断金，誓杀完颜洪烈，替父报仇。 为什么？老天，你为什么要捉弄我？ Seusai bersumpah serapah dan berjanji untuk menjadi saudara selamanya, esok harinya Gao Jing dan Yang Kang berpamitan pergi untuk mencari akan keberadaan Yang Lie. 侠仗义，晚辈铭记于心。 Sedangkan di sisi lain, Yang Lie yang tak ingin kerajaannya hancur, ia pun membawa bala tentara pasukannya untuk menemukan akan keberadaan pasukan utusan Mongol. Dan benar saja, secara tiba-tiba pendekar Beizi dan pasukannya diserang brutal oleh Yang Lie di saat hendak beristirahat. Dalam kondisi tak siaga inilah, tentu mereka kewalahan untuk menghadapinya. Pendekar Beizi yang tak ingin tahu Lie dan Nona Huang terbunuh, yang memerintahkan untuk kabur meninggalkan peperangan tersebut. Karena tak ingin statusnya sebagai bangsa Mongol kembali diketahui oleh Yang Lie dan pasukan, mereka pun memutuskan melakukan penyamaran selayaknya masyarakat desa pada umumnya. Namun lagi-lagi keberadaan mereka dapat diketahui oleh para pasukan kerajaan Jin. Tak ingin tertangkap dan mati konyol, pendekar Beizi, Tao Lie, dan Nona Huan berusaha kabur melarikan diri dari kejaran mereka. Untungnya di saat terdesak, Gao Jing yang tak sengaja melintas membantu menghentikan dan menghadapi keempat pendekar setan Huang tersebut. Tentu, saat ini teknik dan kehebatan kungfu mereka tak sebanding dengan Gao Jing, yang dengan sangat mudahnya Gao Jing dapat merobohkan dan mengalahkan mereka semua. Namun masalah tak cukup sampai di situ, di mana di waktu yang bersamaan pula Yang Lie datang. Disinilah ia mengomando pasukan pemanahnya untuk melesatkan anak panah ke arah Gao Jing. Berkat jurus 18 tapak naga yang sudah ia kuasai, terlihat anak panah tersebut tak mampu menembus bahkan melukai Gao Jing. Tak bisa dianggap remeh, Yang Lie memutuskan untuk menarik mundur pasukan di hadapan mereka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan balas dendam, Yang Kang memutuskan untuk mengejarnya. Disinilah Yang Kang mengungkapkan atas segala kemarahannya di hadapan Yang Lie, sebab Yang Lie lah dalang dari kematian dari kedua orang tuanya. Namun di saat hendak membalaskan dendam dan mengakhiri hidup Yang Lie, terlihat Yang Kang tak mampu melakukan hal tersebut, sebab dari kecil hingga tumbuh besar, Yang Lie lah yang merawat dirinya. Melihat jika Yang Kang luluh, di sini Yang Lie kembali membujuk Yang Kang agar dapat ikut bersamanya kembali ke dalam istana kerajaan. Bahkan ia mengatakan akan mengangkatnya untuk menjadi penerus dari kerajaan Jin. Di balik peti mati inilah Nona Chi mendengarkan akan semua perbincangan mereka, yang tentunya Nona Chi sangat marah pada Yang Kang, sebab dirinya masih memiliki rasa belas kasih pada seseorang yang membuat kedua orang tuanya menderita sepanjang hidupnya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Gao Jing mengobati dan merawat Nona Huan yang sudah 3 hari 3 malam tak tersadarkan diri. Berkat dari ketulusan hati dalam merawat, akhirnya Nona Huan pun dapat kembali sadar dari komanya. Disinilah nampak Nona Huan sangat senang melihat dan berjumpa dengan kekasihnya. Melihat kemesraan mereka melebihi dari seorang kakak dan adik, tentu Nona Huang Rong sangat cemburu melihatnya.
来了，好不好？ Dengan perasaan hati yang tersayat-sayat, Nona Huangrong pun menangis sedih dan pergi begitu saja dari hadapan mereka. Disinilah Gaujing mencoba untuk mengatakan dan menjelaskan pada Huangrong. Namun seketika pertanyaan Huangrong dijawab oleh Nona Huan dengan mengatakan jika Gaujing ialah calon suaminya. Gaujing yang merasa bersalah, esok harinya ia memutuskan untuk pergi menemui Nona Huangrong di Pulau Bunga Persik yang merupakan tempat tinggalnya. Dan benar saja, setibanya di sana Gaujing sangat takjub melihat ribuan pohon bunga persik yang mengeluarkan aroma wangi. Di sebuah gua yang berada di bunga persik itulah, secara tak sengaja Gaujing bertemu dengan seorang pendekar sakti yang bernama Zhao Butong. 无形的网。 Di sini pendekar Zhao Butong memberitahu Gaujing jika dirinya sudah 15 tahun lamanya berlatih segala teknik jurus perkungfuan di dalam gua, namun tetap saja tak bisa mengalahkan kehebatan kungfu yang dimiliki Huang Yoshi. Sebab itulah, ia tak akan meninggalkan gua sebelum dirinya berhasil mengalahkan teknik dan kehebatan kungfu yang dimiliki pendekar sesat timur Huang Yoshi. 那一年， Gaujing yang mengerti jika pendekar di hadapannya ialah orang hebat. 阳指降龙18掌。 Ia meminta pada Zhao Butong agar dapat melatih dirinya ilmu perkungfuan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Huangrong mendatangi makam ibunya agar dapat meredam dan menghilangkan akan rasa kesedihan dan kekecewaannya. Mengerti jika kesedihan anaknya ulah dari Gaujing, tentu dirinya sangat geram dan berkeinginan untuk melenyapkan nyawa Gaujing yang saat ini sudah berada di gua Pulau Bunga Persik bersama Zhao Butong. Di sini nampak Nona Huangrong cemas dan berusaha meredam amarah ayahnya agar tak bertindak kejam pada Gaujing. 我要去救他！ 不准去！果有多严重？ Dan benar saja, terlihat pendekar Huang Yoshi meniupkan pusaka seruling saktinya untuk memberi pelajaran pada Gaujing. Disinilah terlihat bahwa pendekar Zhao Butong tak kuat mendengarkan tiupan pusaka seruling yang seketika membuat dirinya jatuh pingsan. 怎么可能？不可能啊！ Namun tidak dengan Gaujing, di mana tiupan seruling tersebut tak mengefek sama sekali pada dirinya. Melihat kenyataan tersebut, seusai tersadar, pendekar Zhao Butong mulai melatih dan mengajarkan kungfunya pada Gaujing. 芳芳，圆，好，这边放。 Meskipun gerakan kungfu pendekar Zhao Butong sangatlah aneh, namun jurus tersebut dapat membuat orang tertawa terbahak-bahak melihatnya. 开刀，好，哎呀，笨死了！小心后背！ Singkat cerita, keesokan harinya kita diperkenalkan akan sosok pendekar yang sedang bermeditasi untuk menyempurnakan teknik kungfu katak beracunnya. Ya, tak lain ia adalah Ouyang Feng, si pendekar racun barat. Di waktu yang bersamaan inilah Ouyang Ke datang menghampiri dan memberitahu letak keberadaan kitab 9 yin padanya. Dari informasi yang ia dapat, kitab tersebut berada di tangan Hai Feng, serta bagian awalnya berada di Pulau Bunga Persik. Mengerti jika kitab tersebut sangatlah berharga bagi dunia perkungfuan, Ouyang Feng menyuruh ponakannya Ouyang Ke untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam bertindak demi mendapatkan kitab tersebut. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yang Kang kembali berkongsi bekerja sama dengan pendekar setan Huang agar dapat menjebak dan menangkap Hai Feng dengan mudah karena jebakan Batman yang sudah direncanakan. Tentu Hai Feng dibuat tak berdaya dan dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh mereka. Tak hanya itu, di sisi lain di dalam Pulau Bunga Persik, Nona Huang yang cemas serta merindukan kekasihnya Gaujing. Dengan sengaja ia menaruh obat tidur di dalam minuman ayahnya agar dirinya dapat bertemu dengan kekasihnya. Dan benar saja, pada akhirnya mereka pun dapat bertemu dan melepaskan atas segala kerinduannya.
Tak berselang lama dari bertemu, tiba-tiba mereka dikejutkan akan teriakan orang meminta tolong, yang ternyata secara tak sengaja pendekar Zhao Butong terpatok ular beracun di saat ia hendak menyusul akan kepergian Gao Jing. Melihat racun ular tersebut sudah menjalar ke dalam saraf, Gao Jing yang tak ingin melihat pendekar Zhao Butong tewas, ia berusaha memberikan pertolongan pertamanya dengan menyerap racun tersebut. Di waktu bersamaan pula, Huang Yoshi hadir di tengah-tengah mereka. Di sini ia sangat marah pada anaknya sebab telah lancang memberikan obat tidur agar dapat bertemu dengan Gao Jing. Tak mau hubungannya tak direstui, Gao Jing mengatakan akan isi hatinya di hadapan pendekar Huang Yoshi jika dirinya benar-benar mencintai Huang Rong dan berniat untuk menikahinya. Karena harga dirinya sudah terinjak, tentu perkataan Gao Jing tak digubris oleh pendekar Huang Yoshi, yang seketika ia pun melesatkan serangan ke arahnya. Pendekar Zhao Butong yang baru sadar dan tak ingin melihat Gao Jing terbunuh, ia berusaha memberi paham pada pendekar sesat timur jika si bocah tersebut sedang keracunan ular berbisa. Dan benar saja, salah satu pelayannya juga datang memberitahu Huang Yoshi jika Ouyang Feng si pendekar racun barat bersama ponakannya Ouyang Ke datang di Pulau Bunga Persik. Mengerti jika kedatangan mereka memiliki maksud tertentu, ia memutuskan untuk pergi bersama Huang Rong menemui tamunya. Di sini Ouyang Feng menjelaskan akan maksud kedatangannya di dalam Pulau Bunga Persik, yang tak lain untuk melamarkan ponakannya Ouyang Ke dengan si gadis imutnya Nona Huang Rong. Nona Huang Rong yang mengerti kenyataan tersebut tentu dirinya sangat sedih, yang seketika pergi dari hadapan mereka. Sedangkan di sisi lain di dalam gua, diperlihatkan pendekar Zhao Butong berusaha keras membantu Gao Jing mengeluarkan racun ular di dalam tubuhnya. Disinilah hubungan mereka semakin dekat, yang pada akhirnya mereka pun bersumpah untuk menjadi saudara selamanya. Secara tak sengaja itulah pendekar Zhao Butong menemukan sebuah kertas yang berada di dalam saku baju milik Gao Jing. Mengerti jika kertas tersebut merupakan bagian terakhir dari kitab 9 yin, ia pun mengambil bagian awal kitab 9 yin yang disembunyikan olehnya karena sebuah sumpah untuk tidak mempelajari jurus kitab 9 yin. Pendekar Zhao Butong menyuruh Gao Jing untuk berlatih dan mempelajari kitab tersebut. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, pada akhirnya Gao Jing pun dapat menguasai segala teknik jurus kungfu yang berada di dalam kitab 9 yin. Tak berselang lama dari berlatih, Huang Rong yang sedih ia pun menghampiri Gao Jing di dalam gua. Di sini ia memberitahu Gao Jing bahwa saat ini dirinya dijodohkan oleh Ouyang Ke, si pendekar mata belang. Karena tak ingin hal tersebut terjadi, Gao Jing mengajak Nona Huang Rong untuk kabur meninggalkan Pulau Bunga Persik. Namun tak disangka, di saat hendak kabur, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kehadiran Hao Qigong yang baru tiba di dalam Pulau Bunga Persik. Huang Rong yang tak ingin dijodohkan, ia meminta tolong Hao Qigong agar dapat membatalkan perjodohannya dengan Ouyang Ke. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu pendekar Ouyang Feng sangat marah, yang seketika mengajak pendekar si pengemis utara untuk beradu mekanik dengannya. Karena kekuatan kungfu mereka yang sama-sama tinggi, dengan teknik kemampuan seruling saktinya, pendekar Huang Yoshi melerai pertarungan tersebut. Di sini pendekar Huang Yoshi memberi 3 tantangan untuk Gao Jing dan Ouyang Ke, di mana jika salah satu dari mereka yang berhasil melewati tantangan yang ia buat, maka dialah yang akan ia pilih untuk menjadi menantunya. Pertarungan awal pun dimulai.
di mana pendekar si pengemis utara akan menguji kungfu Ouyang Ke, sedangkan Ouyang Feng juga sedemikian, dirinya akan menguji kungfu Gao Jing. Dengan ketentuan, mereka tidaklah boleh saling melukai bahkan menggunakan tenaga dalam kungfunya. Ouyang Feng yang tak ingin di babak pertamanya kalah, terlihat ia sengaja melakukan kecurangan agar bisa menjatuhkan dan mengalahkan Gao Jing. Mengerti akan kenyataan tersebut dari kejauhan, Nona Huangrong berusaha membantu Gao Jing dengan melesatkan jurus jarum rahasianya. Namun hal tersebut berhasil dihalau dengan mudah oleh Ouyang Feng yang membuat serangan tersebut berbalik melesat ke arahnya. Tak ingin melihat Huangrong terluka, dengan teknik peringan tubuhnya, Gao Jing merelakan tubuhnya untuk menjadi tameng. Menyaksikan kecurangan tersebut, pendekar Huang Yoshi mengatakan jika babak pertandingan pertama dimenangkan oleh Gao Jing. Sedangkan di babak kedua, pendekar Huang Yoshi menguji mereka untuk mendengarkan suara surling sakti yang ditiupnya. Terlihat dengan sangat mudah, Gao Jing dapat bertahan bahkan mengacaukan irama seruling yang ditiup pendekar Huang Yoshi. Tidak dengan Ouyang Ke, di mana terlihat ia sangat menikmati hingga terbawa ke alam dimensi lain dari kehebatan tiupan seruling sakti tersebut. Pendekar Ouyang Feng yang malu melihat tingkah Ouyang Ke, yang menyuruh Huang Yoshi untuk menghentikan tiupan serulingnya. Dengan menilai dari masing-masing kemampuan yang mereka miliki, pendekar Huang Yoshi mengatakan jika di babak kedua ini dimenangkan oleh Ouyang Ke, dengarkan akan keputusan yang tak wajar. Tentu si pendekar pengemis utara tak terima akan hal tersebut dan menanyakan alasan mengapa Ouyang Ke dapat menang. Namun, di sini terlihat Huang Yoshi tak memberikan tanggapan maupun penjelasan pada mereka, yang seketika menyuruh Gao Jing dan Ouyang Ke untuk masuk ke dalam aula, melanjutkan babak ujian yang terakhir. Di babak ini, Huang Yoshi menyuruh mereka untuk menghafal sebuah kitab karangan dari mendiang istrinya. Bagi siapa yang banyak menghafal di setiap baitnya dengan baik dan benar, maka dialah yang akan ia pilih untuk menjadi menantunya. Mengerti jika kemampuan Gao Jing muridnya sangatlah bodoh, tentu si pengemis utara sedikit tak setuju akan babak ujian ketiga tersebut. Bahkan Huangrong juga sedemikian. Ia khawatir jika Gao Jing gagal dalam babak ujian terakhir, sebab Gao Jing lemah dalam berpikir yang tentunya akan sulit bagi dirinya untuk menghafal. Dan di saat inilah babak ujian ketiga pun dimulai. Dalam waktu yang singkat, mereka berdua berusaha menghafal bait demi bait yang terdapat dalam kitab tersebut. Merasa cukup waktu dalam menghafal, pendekar Huang Yoshi menyuruh mereka untuk mengutarakan segala isi yang berhasil dihafalkan dalam kitab tersebut. Qi Yi Bo, Qi Li Ao, Qi Qu Shen, Tian Di Zhi Xiang Fen, Yin Yang Zhi Hou Lian,天之道，损有余而补不足。Qi Yi Bo, Qi Li Ao, Qi Qu Shen. Dan benar saja, terlihat Gao Jing lebih unggul dari Ouyang Ke, sebab isi dalam kitab tersebut sangatlah persis dengan jurus kungfu yang diajarkan oleh Zhao Butong padanya. Di sini terlihat Huangrong sangat senang sebab Gao Jing berhasil memenangkan pertandingan ujian babak ketiga yang diberikan oleh ayahnya. Menyadari jika bait yang dihafalkan Gao Jing melebihi bait yang berada di dalam kitab tersebut, tentu Ouyang Ke menaruh curiga pada Gao Jing dan mengira jika Gao Jing lah yang mencuri dan menyembunyikan kitab 9 yin. Dengan polos, Gao Jing mencoba menjelaskan di hadapan Huang Yoshi dan yang lainnya jika dirinya sama sekali tak mengetahui kitab 9 yin yang dimaksud oleh mereka. Ia juga mengatakan bahwa isi tiap bait yang berada di dalam kitab tersebut sama persis dengan jurus kungfu yang diajarkan Zhao Butong padanya. Di waktu yang bersamaan inilah, tiba-tiba Zhao Butong hadir di tengah-tengah mereka, yang seketika memberitahu mereka jika jurus kungfu yang ia ajarkan pada Gao Jing bukanlah Baotong Sainjing, melainkan jurus kungfu yang berada di dalam kitab 9 yin. Tak puas akan jawaban tersebut, Huang Yoshi dan yang lainnya mengejar akan kepergian Zhao Butong.
Di sini Huang Yaoxi menanyakan bagian terakhir kitab 9 yin yang berhasil ia dapatkan pada Zhao Butong. Dengan spontan, Zhao Butong mengatakan jika Gao Jing lah yang memberikan padanya, yang sengaja ia sembunyikan di dalam kantong baju saku miliknya. Mengerti akan kenyataan tersebut, pendekar Huang Yaoxi menyuruh paksa Zhao Butong untuk segera menyerahkan kitab 9 yin padanya. Namun, hal tersebut tentu tak bisa dituruti olehnya, yang seketika Zhao Butong menghancurkan kitab tersebut di hadapan mereka. Sambil mengatakan jika hanyalah Gao Jing yang pantas mempelajari kungfu 9 yin tersebut. Huang Yaoxi yang tersurut emosi, ia pun seketika melesatkan serangan dan menantang Zhao Butong untuk berduel dengannya. Di sini, Zhao Butong merendahkan dengan mengatakan di hadapan Huang Yaoxi jika dirinya menggunakan kedua tangannya untuk melawan, belum tentu ia dapat menang dan dapat menandingi kungfu yang ia miliki saat ini. Tak hanya itu, ia juga mengajak duel kembali di lain waktu jika dirinya sudah berhasil melupakan jurus kungfu 9 yin yang tak sengaja ia pelajari. Dengarkan akan tantangan tersebut. Sebagai pendekar yang terkenal akan kehebatannya, Huang Yaoxi pun menyetujui akan tantangan tersebut. Dengan melihat kondisi yang saat ini terjadi, Huang Yaoxi meminta maaf pada Hou Qigong dan Ouyang Feng bahwa dirinya tak bisa menetapkan Gao Jing maupun Ouyang Ke sebagai calon menantunya dan akan membicarakan perkara pernikahan di lain waktu, di saat Huang Rong sudah benar-benar matang dan tak lagi manja seperti anak kecil. 就算我桃花岛能伤得了我黄某人，滚！ 金哥哥，哎呀，走就走嘛，那么凶干什么？这是黄老师。金哥哥。